Assalamualaikum. Sebelum dimulai videonya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imaduddin Rahmatullah dengan NIM akhir 067, mata kuliah Perbankan Syariah S3B. Dengan narasumber saya yaitu saya Fauzi Ridwan sebagai nasabah Bank Syariah. Topik wawancara kali ini akan membahas mengenai produk perbankan syariah dan juga penggunaan akadnya. Ya. Assalamualaikum Om Farid. Berhubungan untuk memenuhi tugas mata kuliah perbankan syariah ini, boleh nggak Imet mewawancarai Om? Ya. Mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Kira-kira produk bank syariah apa aja nih yang sudah pernah Om melakukan transaksi kepada bank syariah itu, yang sampai kini masih Om jalani? Ya, jelas yang pertama itu jelas tabungan. Itu udah pastilah, setiap orang pasti memiliki tabungan, ya menyimpan di bank lah dibandingkan menyimpan di rumah. Yang kedua adalah pembiayaan untuk rumah, atau kalau bahasa umumnya KPR. Terus ya, dalam produk yang pertama itu yang tabungan bank syariah itu, kira-kira akad syariah apa itu yang diterapkan dalam produk tabungan tersebut, Om? Kalau tabungan ya di syariah akadnya ya mudorobah atau bagi hasil lah. Ya besaran bagi hasilnya itu ditentukan oleh bank, yang tergantung di kesepakatan awal berapa gitu, 60-40, 70-30 atau 20-80 ya, tergantung nanti di produknya si bank itu kalau bagi hasil. Untuk tujuan Om membuat tabungan bank syariah itu untuk apa kira-kira? Ya, yang pertama jelas untuk nyimpan uang supaya lebih aman. Yang kedua ya untuk pembiayaan ini sebagai media untuk pembiayaan rumah. Terus kalau pembiayaan rumah ini, kira-kira jenis pembiayaan apa yang digunakan oleh bank syariah untuk transaksi rumah ini? Di akadnya itu akadnya murobahah itu, jadi misalkan kita mengajukan pembiayaan rumah sebesar berapa, si bank menaksir atau membeli si rumah itu. Lalu si bank menentukan marginnya tersebut ya tergantung sama jangka waktu pembiayaan gitu, jangka waktu cicilan gitu. Jadi mungkin kalau semakin lama cicilan, marginnya ya semakin besar, karena mungkin ya dia ngelihatnya di tahun yang akan datang atau di tahun si harga rumah itu akan mengalami kenaikan, makanya dia menentukan margin sesuai dengan durasi atau lamanya pembayaran atau jangka waktu pembayaran. Terus kalau boleh tahu Om, berdasarkan pengalaman Om nih selama menjadi nasabah tetap bank syariah, bagaimana mekanisme akad yang digunakan dalam pembiayaan rumah ini, Om? Ya tadi ya yang pertama tetap ya kayak tadi itu, jadi si bank udah membeli
objeknya, ditaksir berapa objeknya, ditentukan marginnya atau keuntungan si bank, lalu diserahkan ke nasabah sebagai pembiayaan maksimum, dan ditentukan jangka waktunya dan angsuran tiap bulannya. Jadi dengan pembiayaan, besarnya pembiayaan dari bank itu dibagi dengan jangka waktu angsuran. Jadi setiap bulannya dapat angsuran tetap sekian. Oh begitu. Terus kira-kira Om sendiri alasan memilih akad murabahah itu kenapa ya Om? Kenapa tidak memilih dari bank konvensional gitu yang lebih murah? Ya pastinya kita sebagai seorang muslim cari pembiayaan yang halal, yang tidak menentang syariah, yang tidak ada unsur riba gitu, dan juga jelas ya. Dan juga jelas itu maksudnya akadnya jelas. Gitu. Jadi kalau merubah hari ini akadnya, jadi di depan akadnya seperti jual beli gitu. Jadi si bank yang atau pembiaya itu membeli objek yang akan dibeli oleh nasabah, lalu dijual lagi ke nasabah dengan menentukan keuntungan. Walaupun misalkan di akad murabahah ini keuntungan atau margin yang diambil oleh si bank lebih besar dibandingkan dengan konvensional, tetapi konvensional itu dia hanya mengiming-iming atau mengiming-imingan dengan bunga awal yang kecil, tapi di tahun-tahun berikutnya itu tergantung sama bunga Bank BI atau inflasi. Jadi kita nggak tahu nih, di tahun sekarang bisa murah, tahun ke depan bisa mahal, tahun berikutnya mungkin bisa murah lagi karena inflasi turun. Nah tahun selanjutnya mungkin karena inflasi lagi naik lebih mahal lagi gitu. Jadi dan selain ada unsur riba dari situ, akadnya juga kan nggak jelas. Jadi untuk berjaga-jaga ya, waspadai kita sebagai muslim, kita menghindari akad yang tidak jelas, yang terlarang, yang tidak halal. Terus selain itu kan kita sebagai nasabah yang cerdas itu tidak terbujuk oleh iming-iming dari bank konvensional. Iming di awal dengan harga lebih murah atau dengan cicilan yang lebih murah gitu. Jadi menurut Om ini bank syariah ini lebih efisien daripada bank konvensional ya? Sebenarnya bukan masalah efisiensi, tapi masalah kepastian. Pasti. Ya, kepastian cicilan dari awal hingga akhir pembiayaan. Gitu. Ya, terima kasih Om. Mungkin sekian ya yang saya mau wawancarai. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa berwawancara. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pewawancara ingin mewawancarai pengusaha keping yaitu Mbak Kiki. Untuk Mbak Kiki dipersilakan untuk mengenalkan dirinya. Baik, terima kasih untuk Salsabila. Perkenalkan, nama saya Kiki, umur saya 23 tahun. Saya adalah pemilik catering cookies catering. Dan di sini saya membawa partner saya namanya Mbak Ersa. Silakan Mbak Ersa memperkenalkan dirinya. Iya, terima kasih Mbak Kiki. Perkenalkan, nama saya Ersa. Saya di sini membantu Mbak Kiki untuk mengurus catering bersama. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama nih untuk Mbak Kiki, pemilik catering.
selaku pemilik catering, apakah Mbak Kiki menerapkan sistem bayar di muka alias DP gitu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pembayaran saya memang menerapkan sistem pembayaran uang muka, tujuannya untuk booking tanggal pesanan. Jadi kalau sudah DP untuk acara, misalkan sudah di DP untuk tanggal acara sekian, terus ada pemesanan lain yang mau juga pesan di tanggal yang sama, saya bisa mengira-gira apa pesanan yang kedua di tanggal yang sama itu bisa saya terima atau tidak. Kalau jumlah pesanannya masih bisa dilayani, saya akan terima. Tapi kalau saya merasa tidak sanggup, saya tolak pesanan yang kedua. Karena saya juga nggak mau mengecewakan pelanggan. Kalau ternyata nantinya malah pelayanannya tidak memuaskan. Oke, Terima kasih. baik. Baik Mbak Kiki. Untuk pertanyaan kedua nih, selaku pemilik catering, apakah pernah ada orang yang tiba-tiba membatalkan secara tiba-tiba gitu? Kalau untuk pembatalan pesanan yang sudah pakai uang DP itu jarang. Selama ini seingat saya ada 1 kali yang membatalkan pesanan, alasan pembatalannya karena waktu itu acaranya ditunda. Jadi waktu itu uang DP saya kembalikan 100% sama si pemesan, karena dari pihak saya sendiri pun tidak merasa dirugikan kalau pesanan saat itu dibatalkan. Dan saya merasa tidak enak kalau harus mengambil uang DP. Tetapi kalau posisi saya dirugikan oleh pemesan, maka saya mengambil uang muka sebesar kerugian yang ditanggung oleh pihak catering saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan terakhir nih, Mbak Kiki. Selaku pemilik catering, apakah Anda menerapkan sistem pembayaran bulan depan? Alias kayak misalkan ada orang yang pengen, bisa nggak sih dicicil, saya bayar bulan depan atau nyicil-nyicil gitu. Dan menurut Mbak Kiki, tanggapan soal pembayaran dicicil ini gimana sih gitu? Kalau untuk orang yang baru kenal, mungkin saya nggak akan kasih ke sistem bayar bulan depan atau dicicil ya. Lebih kepada teman dekat yang saya udah kenal aja sih, yang sudah saya percayai. Tanggapan saya terhadap orang yang ingin membayar catering saya, tapi dicicil boleh aja. Tapi kalau oleh orang yang sudah saya percaya atau saya kenal dekat.